Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Hermawati dengan NIM 202020207044. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi dengan kelas biologi 20073. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dengan mata kuliah metodologi pengajaran. Di sini saya menggunakan model CTL atau Contextual Teaching and Learning dengan menggunakan media ular tangga. Sedangkan anak yang saya ajar akan ikut berkontribusi sebagai siswa SMP. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan mengabsen masing-masing siswa terlebih dahulu. Talita, Hadir Bu. Arfan, Hadir Bu. Kaila, Hadir Bu. Naila, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Huda. Hadir Bu. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya. Kira-kira kalian sering nggak melihat ibu kalian sering mencuci baju? Sering. Bahan apa sih yang digunakan dalam mencuci baju itu? Ada yang Deterjen, tahu? Bu. Oh, deterjen. Kira-kira kalian pernah berpikir nggak apa yang bakal terjadi jika air bekas mencuci pakaian itu dibuang ke sungai? Ya. Jadi gini ya, tentu saja itu akan merusak perairan sungai. Secara tidak langsung, sungai akan tercemar karena adanya bahan kimia dari deterjen tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan, maka ekosistem di dalam air akan ikut rusak. Ikan-ikan akan mati karena pH dari deterjen tersebut. Baiklah, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Karena kita di materi pencemaran lingkungan, ada beberapa IPK yang harus kita tempuh, yaitu ada peserta didik harus bisa mendeskripsikan pencemaran lingkungan, menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan, mendeskripsikan pengertian pencemaran air, menyelidiki pengaruh air jernih dari tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Lalu ada membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengatasi pencemaran air. Baiklah, Ibu akan beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian membaca materi tentang pencemaran lingkungan. Boleh dari internet, boleh dari buku yang sudah disediakan dari sekolah. Lalu Ibu minta kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin. Jika ada beberapa hal yang belum diketahui atau yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya udah. Di sini saya kurang paham tentang pencemaran biologis. Maksud dari pencemaran biologis itu apa ya, Bu? Baiklah. Maksud dari pencemaran biologis itu apa sih? Jadi, pencemaran biologis itu pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroba. Mikroba tersebut dapat memicu wabah penyakit. Polutan ini biasanya mencemari air sumur, sungai maupun danau. Pencemaran ini bisa bersumber dari orang yang menderita penyakit atau sampah buangan ataupun sumber lainnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu. Ya, Naila. Ibu, kenapa limbah seperti plastik itu sulit untuk terurai? Jadi plastik, kantong plastik atau jenis plastik lainnya ini sulit terurai di tanah.
kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan pun akan terurai lama dan tetap akan menjadi sampah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jangan membuang sampah sembarangan karena itu akan mencemari yang namanya tanah kita. Kalau membuang sampah di air, maka dia akan mencemari air, maka sungai akan tersumbat. Kalau kita membuang sampah sembarangan di tanah, maka akan mengurangi kualitas tanahnya tersebut. Baik, Ibu akan jelaskan media pembelajaran yang Ibu buat untuk kalian. Ibu minta bentuk 2 kelompok. Ibu akan menjelaskan aturan yang Ibu buat di media yang Ibu buat ini. Jadi tahulah ya permainan ular tangga. Jadi sama aturannya sama seperti permainan ular tangga biasanya. Jadi Ibu di sini ada tanda tanya. Di sini di dalamnya terdapat soal. Jadi nanti jika pion berhenti di tanda tanya, maka di setiap kelompoknya akan menjawab soal yang didapat. Lalu pemenang dari permainan ini yaitu kelompok yang berakhir paling cepat di finish. Jadi kalau misalnya pion berhenti di tangga, maka dia akan naik. Jika pion berhenti di ular, maka akan turun. Untuk yang menggerakkan pion masing-masing di setiap kelompoknya nanti akan bergantian untuk permainannya. Dan juga nanti untuk akhir pembelajaran ini Ibu minta untuk menyimpulkan dari soal-soal yang kalian dapat. Bu, saya dapat pertanyaan. Ya, baca soalnya. Deskripsikan pengertian pencemaran air. Ya, silakan menjawabnya. Maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, lanjut kelompok 2, silakan Naila. Kak Huda, tolong. Soal ya. Saya mendapatkan pertanyaan. Sebutkan macam-macam dari pencemaran lingkungan. Dilihat dari sumbernya, pencemaran dibagi menjadi 2, yaitu pencemaran alami dan buatan. Sedangkan jika dilihat dari zatnya dibagi menjadi 3, yaitu 1 pencemaran biologis, fisik. Bu, saya mendapatkan pertanyaan. Ya. Deskripsikan pengertian pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Lanjut kelompok. Deskripsikan pencemaran alami. Ya, silakan jawab. Pencemaran alami adalah pencemaran dengan bahan yang berasal dari bencana alam, misalnya partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus. Karena tadi pemenangnya adalah kelompok 1, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Karena sudah habis media kita, maka Ibu meminta kelompok 1 untuk menjabarkan dari hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi serta jawabannya. Silakan untuk Pertama, deskripsikan pengertian pemencemaran lingkungan.
Jawabannya, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dalam komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan ketentuannya. Dan yang kedua, sebutkan macam-macam dari pencemaran lingkungan. Jawabannya, dilihat dari sumbernya. Pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran alami dan buatan. Sedangkan jika dilihat dari zatnya dibagi menjadi tiga, yaitu pencemaran biologis, dua pencemaran fisik, tiga pencemaran kimiawi. Lanjut ke kelompok 2, silakan menyampaikan hasil dari permainan tadi, soal dan jawabannya. Soal yang tadi nomor 1, sebutkan contoh dari pencemaran alami. Jadi pencemaran alami adalah pencemaran dengan bahan yang berasal dari bencana alam, misalnya partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus. Soal nomor 2, deskripsikan pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi air yang mengandung dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Baiklah, jadi Ibu juga akan menyimpulkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan serta jawaban dari anak-anak sekalian tadi. Yang pertama, apa sih yang namanya pencemaran lingkungan? Jadi pencemaran lingkungan itu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya mengalami penurunan sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup itu tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan tadi ada juga pertanyaan mengenai macam-macam dari pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada dua, yang berdasarkan sumbernya dan berdasarkan zatnya. Jika berdasarkan sumbernya, pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran alami dan pencemaran buatan. Seperti yang kita tahu, pencemaran alami itu ya berasal dari alam seperti gunung meletus ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau buatan itu berasal dari manusia, seperti ya ketika kita tahu membuang sampah sembarangan dan macam-macam. Sedangkan jika dilihat dari zatnya, pencemaran lingkungan ini menjadi tiga, yaitu pencemaran biologis, pencemaran fisik, serta pencemaran kimiawi. Sedangkan adapun tadi soal mengenai pencemaran air. Maksud dari pencemaran air di sini yaitu di mana kondisi air ini menyimpang dari sifat-sifat airnya, air dari keadaan normal. Sedangkan ada pula tadi soal suruh menyebutkan contoh dari pencemaran alami. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, pencemaran alami itu berasal dari alam, seperti partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa ulangnya. Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penampilan video mata kuliah metodologi pengajaran yang saya buat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Maaf jika terdapat kesalahan di dalamnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.